Assalamualaikum para pecinta bahasa Inggris, terutama para pemula yang baru mau belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dan memberikan tips kepada para pemula yang berkeinginan untuk mempelajari bahasa Inggris secara otodidak atau belajar sendiri di rumah dengan berpedoman kepada sebuah buku panduan tata cara belajar bahasa Inggris Sistem 50 Jam karangan Mr. Sulaiman. Adapun beberapa langkah yang akan kita ketahui sebelum kita mempelajari bahasa Inggris ini, bahwasanya bahasa Inggris ini tidaklah sulit untuk kita pelajari, asalkan kita mempelajari bahasa Inggris itu mulai dari satu persatu. Yang pertama adalah merangkaikan kata kerja menjadi sebuah kalimat. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini selanjutnya, kita mesti ketahui bahwasanya kata kerja ini adalah kata kerja, kata yang menyatakan sebuah pekerjaan. Misalnya, melihat kata kerja mata, mendengar kata kerja telinga, mencium kata kerja mulut. Langkah kedua yang mesti kita ketahui bahwasanya supaya kita lekas pandai dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris tersebut, kita mesti membedakan antara yang kata kerja dengan yang bukan kata kerja. Seperti yang tertera pada list berikut. Ini kita bedakan antara yang kata kerja dengan yang bukan kata kerja. Yang kata kerja misalnya learn. Tulisannya learn, cara bacanya learn artinya belajar. Want, cara bacanya want artinya mau. Dan see artinya tulisannya artinya melihat. Juga dengan kata kerja yang bukan kata kerja. Kata kerja dibaca I artinya saya, from dari tulisannya from, cara bacanya from artinya dari. Tonight, cara bacanya tonight, cara bacanya tonight artinya malam ini, termasuk can, English, also, dan you. Untuk membuat kalimat kata kerja, membuat kalimat bahasa Inggris, nanti kita padukan antara yang bukan kata kerja dengan yang kata kerja. Perlu kita ketahui bahwasanya susunan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu hampir sama persis. Dan yang membedakan, yang ada sedikit perbedaannya. Namun pada saat kesempatan ini saya ingin kita mempelajari yang berbeda-beda tersebut. Seperti contoh bahwasanya kalimat bahasa Indonesia itu seperti yang tadi saya ucapkan, bahwasanya kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris adalah sama. Kalimat bahasa Indonesia misalnya saya mau pergi belajar bahasa Inggris. Di sini udah unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek. Jadi inti dari kata kerja dalam bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Jadi kata-kata bahasa Indonesia langsung saja, saya mau pergi belajar bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat bahasa Inggris? Seperti yang ini nih, seperti yang tertulis di dalam papan tulis ini, bahwasanya nanti kata yang bukan kata kerja ini kita gabungkan menjadi kata kerja dengan kata kerja. Misalnya saya ini tulisannya I, bacaannya I, artinya saya ini selalu menjadi pokok kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia disebut subjek.
Sesudah kata I atau I, ada hukum bahasa Inggris yang namanya apabila sebuah kalimat yang memakai kata kerja memakai lebih dari satu buah kata kerja, maka kata kerja antara kata kerja pertama, kedua, dan ketiga mestilah dipakaikan kata to. Inilah perbedaannya dengan bahasa Indonesia. Misalnya, I, ini kata kerja. Ini won kata kerja, berarti I won. Pergi apa? Pergi bahasa Inggrisnya go. Belajar apa bahasa Inggrisnya? Learn. Learn bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalimat-kalimat saya mau belajar bahasa Inggris antara kata kerja pertama dengan kedua tidak langsung dia menyatu. Seperti saya mau pergi belajar bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, tiap-tiap kalimat yang memakai lebih dari satu buah kata kerja, maka antara kata kerja pertama dengan kedua, dengan ketiga, mesti ada kata to di antaranya. Inilah di sinilah letak perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tapi susunannya masih sama. Belajar bahasa Inggris, I want kalau bahasa Inggrisnya I want to go to learn English. Jadi antara kata kerja pertama dengan kedua mesti ada kata to. Juga antara kata kerja kedua dengan kata ketiga mesti ada kata to. Kalau dia tidak memakai kata to, maka salahlah kalimat tersebut. Kita ambil contoh, misalnya dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, saya atau you boleh sebagai subjeknya, sebagai kan, you will, misal will, saya. Will apa ini? Will ini kan bukan kata kerja. You juga bukan kata kerja. Nah, misalnya sesudah itu kita datangkan kata kerja. You will go to will go to buy a book. Dalam bahasa Indonesianya, kamu akan pergi membeli buku. Kalau bahasa Indonesianya, kamu akan pergi membeli buku. Dengan you will go to buy a book. Jadi susunan kalimatnya tidak terbalik-balik. Kamu akan pergi membeli buku. Juga begitu juga dengan you will go to buy a book. Bedanya adalah di kata to. Antara kata kerja pertama dengan kedua harus ada kata to. Dinamakan kata kerja pertama karena dalam kalimat dia pertama kali datangnya kata kerja. Jadi dibilangin satu kata kerja pertama, kata kerja kedua. Sesudah itu kalau seandainya kita dalam kalimat misalnya membuat kalimat lagi, saya dapat bicara bahasa Inggris. Saya dapat bicara bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya ada subjek, predikat, objek. Unsur kalimat dalam bahasa Indonesia ada 3 macam ini. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris sama persis. Bahasa Inggris sama persis. Jadi tulis saja saya can speak English.
Misalnya lagi, saya, you, can also speak English. Ah, ini yang memakai satu buah kata kerja. Satu buah kata kerja langsung susunannya subjek, predikat. Ini bukan kata kerja, ini bukan kata kerja. Ini sesudah yang bukan kata kerja, langsung kalimatnya susunannya kayak gini seperti bahasa Indonesia. Kalau bedanya kalau seandainya ke dalam kalimat ada lebih dari satu buah kata kerja, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, seperti yang tertulis di dalam contoh kalimat ini. Kata tu ini, untuk sebuah informasi, kata tu ini tidak ada mempunyai kata arti sama sekali. Dia hanya sebagai penyambung antara kata kerja pertama dengan yang kedua, kata kerja kedua dengan kata kerja ketiga. Kata tu ini akan mempunyai arti bila diikuti oleh kata nama orang, misalnya kata tu, nama orang, artinya kepada, baru mempunyai arti kan. Kata tu diikuti oleh nama tempat, artinya ke. Misalnya dalam kalimat yang mempunyai arti yang artinya ke, misalnya ya, saya akan pergi ke pasar. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat bahasa Inggrisnya I will go to market. Nah, kata tu di sini baru mempunyai arti dia artinya ke. Kalau dia diikuti oleh nama tempat, kalau diikuti sama nama orang, misalnya saya akan menemui saya akan belajar bahasa Inggris kepada Mr. Ali. I will learn to English to Mr. Ali. Di sini ada kata to ini, kalau diikuti nama orang dia artinya ke. Bila keterangan saya dan pembelajaran bahasa Inggris ini bermanfaat bagi para pemula yang berkeinginan belajar bahasa Inggris secara otodidak. Jika bermanfaat dan ini, tolong tekan lonceng dan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.